umat Islam di akhirat nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama masuk surganya nggak pakai dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Sebab kalau udah dihisab udah susah udah. Yang halal kita punya aja tuh ditanya sama Allah. Kita punya nih halal, punya kita itu ditanya sama Allah. Kenapa ya waktu itu bikin, ambil ini, beli ini? Kenapa waktu itu ente punya ini, punya itu? Itu semua ditanya yang halal, apalagi yang syubhat, tambah lagi yang haram. Nah yang masuk surga tanpa dihisab ini manusia biasa. Kita bukan cerita Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul pasti langsung masuk surga. Ini umatnya Nabi nih dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Atha ibn Yasar dari Ka'bil Ahbar, yang mana dia menceritakan tentang ayat-ayat yang ada di kitab Taurat, menceritakan umat Nabi Muhammad nih ntar di akhirat terbagi 3 di Taurat nih. Bahkan disebutin sifatnya tadi, salat kasufufihim fil qital, salat softnya rapih banget. Itu katanya kalau di Mekah lagi pada tawaf, lagi pada duduk, lagi pada apa? Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, itu hitungan detik rapi. Beda sama kita di masjid. Di masjid kan lurus begini ke belakang. Ini kan melingkar. Itu cepatnya bahkan bisa menyaingi kecepatan para tentara waktu baris. Jadi begitu dengar qomat, otomatis tuh rapi tuh. Kalau dilihat dari atas rapi, soft pertama, soft kedua, soft ketiga, soft keempat, padahal lingkaran begitu. Wa ummatuhu khairul umam, dia adalah sebaik-baik umat dan lain sebagainya. Nabinya diceritain sifat baik, sifat hatinya dan juga fisiknya juga diceritakan di situ. Kelompok pertama dari umat Nabi Muhammad masuk surganya nggak pakai dihisab, langsung. Kenapa? Apa mereka nggak bikin dosa? Bikin. Nggak ada ceritanya manusia biasa nggak bikin dosa, nggak ada. Nabi, Rasul, ya, orang-orang terpilih seperti Siti Maryam misalnya, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi terpilih. Itu mereka terpilih nggak bikin dosa memang. Adapun kita umat biasa aja nih kayak begini, bikin dosa, bikin kesalahan. Nah, tapi mereka bisa tuh masuk surganya nggak pakai dihisap lagi. Bahkan jumlahnya Nabi sebutkan dalam hadis. Ada 4.900.000.000 orang yang masuk surganya nggak pakai dihisap. Coba bayangin. 4.900.000.000 orang. Bikin dosa nggak? Bikin. Cuman gara-gara pada demen sama rajin istighfar, tuh nggak tersisa lagi dosa. Sebab istighfar mulu, adapun Allah udah janji, istighfar saya maafin, istighfar saya maafin, saya hapus tuh dosa. Karena tuh orang rajin banget istighfar, pas ditimbang di akhirat udah nggak ada dosanya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ditimbang masih ada dosanya. Dihisap sama Allah, ditaruh di pengadilan, ditanya. Begitu dilihat ya bahwa amal ibadahnya lebih banyak, masuk juga ke surga. Kelompok ketiga atau yang terakhir, kata malaikat, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Ya Rabb, ini mah udah kebangetan ini. Ini yang ketiga udah kebangetan. Asrafu itu artinya kebangetan, kelewat batas. Wa wajadna a'malahum minadz-dzunub ka'amtsalil jibal. Amalnya isinya dosa-dosa kayak gunung-gunung tuh dosanya. Ghaira annahum, tapi mereka yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka syahadat, mereka salat, ya, mereka mendirikan salat. Tapi banyak juga dosanya, kayak gunung-gunung. Kata Allah, biar kata yang begini nih banyak dosanya, kagak bakal sama nasibnya sama orang yang kagak beriman sama saya.
Kalau saya kumpulin mereka sama orang nggak beriman, berarti sama aja dong mereka. Padahal itu kagak beriman, ini beriman. Kata Allah, adkhiluhumul jannata birahmati. Masukin dah surga. Jangan lihat lagi tuh amalnya, udah jangan dipandang lagi. Tapi lihatlah rahmat saya yang sangat luas ini. Saya maafin kesalahannya. Tapi dengan syarat tadi apa? Mereka mendirikan sholat. Mereka sholat, nggak meninggalkan sholat. Nah itu adhaful iman, iman yang kelas rendah.